Pagi, siang, sore, dimanapun Bapak berada, Bapak-Bapak. Saya di sini selaku anak Papua, saya ingin menyampaikan langsung kepada pemimpin Republik ini, Bapak Jokowi yang terhormat, di mana yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab di sini Kemenpan RB. Kami di sini merasa ada ketidakadilan yang terjadi di kabupaten kami, Kabupaten Mimika. Kami melihat statement khusus yang dikeluarkan langsung dari Bapak Sekda Mimika sebelumnya, Pak Gomar, di mana beliau menyampaikan bahwa pengangkatan honorer, Gomar memastikan tak akan, ini adalah statement dari Pak Gomar ya, Gomar memastikan tak akan ada calo jika ada yang memberikan penawaran atau menjanjikan sesuatu agar peserta lolos, ia akan meminta segera melaporkannya. Tidak ada calo. Beliau sampaikan itu katanya. Bapak, izin menyampaikan Bapak, kami punya bukti, kami punya ini bukti-bukti. Mereka yang di belakang saya ini adalah korban. Di mana dari statement Bapak, sebelumnya Bapak bilang tidak akan ada calo. Kami menduga bahwa kaum-kaum pejabat-pejabat di tanah ini, mereka sendiri yang melanggar undang-undang yang Bapak telah keluarkan dengan sangat baik. Bapak yang kami hormati, tolong, kami tidak pernah mengganggu OAP, anak asli Mimika Moro di sini, OAP atau mereka yang sudah bertugas di sini, dan mereka yang tembus dengan kriteria yang baik, dengan segala sudah masuk ke dalam kualifikasi untuk pengangkatan. Kami tidak mengganggu mereka satupun. Biarkan mereka, itu hak mereka. Kami hanya merasa tidak adil karena kami melihat banyak orang-orang dalam dari para pejabat. Mereka masukkan orang-orang dalam mereka, istri mereka, keluarga mereka, mereka masukkan. Hei Bapak, Bapak tersayang, engkau bikin aturan untuk negara ini sudah sangat bagus. Ini aturanmu ini. Aturan yang engkau bikin sudah sangat bagus untuk mengayomi masyarakat. Sayang, di negara yang subur ini, negara emas ini, kabupaten ini, aturanmu tidak berlaku sama sekali. Saya sampaikan itu ke Bapak ya. Kalau Bapak mau, Bapak turun sendiri ke sini dan lihat kami punya ini. Berdialog dengan kami. Bapak datang dan berdialog dengan kami di sini. Ini kami sebagian kecil dari teman-teman honorer di sini yang mau menyuarakan, Bapak, kabupaten ini terdiri dari gunung dan pantai. Mereka tidak sempat hadir di sini, tapi suara mereka kami sudah dengar semua, kami kumpulkan dengan bukti-bukti. Kami punya bukti, Bapak. Kami sudah serahkan itu langsung, secara langsung ke pihak dinas terkait, BKD, di mana tadi beliau menjanjikan akan langsung menyerahkannya ke bupati, orang tua kami. Kami berdoa supaya dia mau mendengar. Ingat Bapak, kami tidak merasakan OAP yang sudah lolos ke sana. Kami tidak permasalahkan itu. Tindak kecurangan ini yang kami persoalkan. Bapak yang terhormat, bahkan cara-cara biadab ini selalu sangat merugikan kami. Bapak tahu, mereka di sini masukkan nama-nama keluarga mereka, masukkan orang-orang dalam mereka dengan pakai jatah OAP, bahkan marga OAP yang mereka pergunakan di balik nama mereka untuk terima gaji. Kami punya bukti itu. Kalau Bapak mau, datang temui kami serahkan kepada Bapak. Kami sudah serahkan satu ke BKD, kami serahkan ke DPR, khususnya Komisi A. Dan sekarang ini, di sore hari ini kami berkumpul semua di sini. Kami datang ke salah satu orang tua kami yang kiranya mau mendengarkan, meneruskan dan membantu kami dalam menindaklanjuti ketidakadilan yang terjadi ini. Orang tua DPR, orang tua kami yang merupakan salah satu DPR yang kami pilih sendiri dan mau mendukung kami. Kiranya kalau Bapak mendengar hal ini, tolong. Sore hari ini pun kami akan memberikan berkas-berkas contoh-contoh kasus pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di sini.
khususnya untuk pengangkatan honorer ini Bapak. Kami akan serahkan berkas ini kepada beliau agar beliau mau meninjak lanjuti hal-hal ini. Oke, baik, berkasnya ada, mari. Bapak, ini merupakan berkas contoh-contoh, bukti-bukti. Ini semua bukti. Ini belum semua, tetapi ini bukti-bukti yang bisa Bapak lihat. Pelanggaran aturan-aturan yang Bapak bikin itu. Mereka bikin, kaum pejabat-pejabat negara yang menginjak-injak aturan yang Bapak sudah bikin baik sekali untuk negeri ini. Bapak, izinkan kami menyerahkan bukti-bukti ini kepada orang tua kami. Poin-poin penting dalam berkas-berkas ini, 5 poin penting. 1. Nama-nama tenaga honorer yang menolak honorer siluman yang tidak jelas asal-usulnya. Kami menolak itu, siluman-siluman itu. Yang kedua, nama-nama tenaga honorer yang sudah menandatangani surat pernyataan kedua namun dihilangkan secara sepihak tanpa koordinasi. Ketiga, data dan beberapa bukti dari nama-nama yang masuk dalam pengangkatan kedua yang cacat aturan. Keempat, nama-nama tenaga honorer yang telah mengabdi sekian tahun namun tidak terakomodir sampai saat ini. Dan yang kelima, ada tenaga honorer non-AK ataupun OAP tetapi masuk menggunakan jalur AK atau umumnya Kamoro orang asli sini dan OAP orang asli Papua. Tolong Bapak dengarkan suara kami. Bapak selaku orang tua dengan penuh rasa kami memohon Bapak mau membantu kami menindaklanjuti air mata daripada ibu bapak di sini yang sudah bertugas bertahun-tahun. Tapi kaum-kaum yang rakus, kepentingan jabatan merusak semuanya ini. Bapak, kami mohon dengan sangat rendah hati Bapak mau menerima dan membantu kami untuk mengusut dan mengantar ini sampai ke jenjang yang lebih tinggi pemerintah Republik Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih. Siap, Bapak. Oke, baik. Adik-adik, terima kasih banyak. Sesungguhnya adik-adik sudah serahkan ini di mana saja? Di BKD sudah. Di Komisi A sudah. Komisi A sudah. Oke. Baik, saya mau sampaikan begini, teman-teman wartawan. Apa yang mereka sampaikan tadi, bagi saya kebetulan mereka datang juga secara pribadi dan saya merupakan salah satu anggota dewan yang terpilih di dapil mereka, dan mereka datang ke sini secara pribadi menyampaikan keluhan ini ya. Maka saya memberikan peringatan sekaligus mau menyampaikan bahwa orang-orang di belakang saya ini adalah makhluk hidup yang ada di Timika sudah berpuluh tahun ya, semua di sini. Kepada Pak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kepada Pak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan juga kepada KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Bapak tolong datang ke Timika, bentuk satu tim untuk mencari pembenaran ini kasus. Apakah ini benar atau tidak? Kan begitu. Mereka ini telah mengorbankan segala macam risiko yang tertimpa pada diri mereka. Bisa saja nanti mereka dikasih keluar dari honorer, macam-macam akan ada pada diri mereka. Karena ini langkah yang mereka ambil ini, tentunya mereka berharap agar petinggi di atasnya itu mendengar apa yang mereka sampaikan. Risiko telah saudara tanggung ya. Ya. Untuk itu saya ajukan permintaan kepada satu tadi Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian Pak Kementerian Aparatur Sipil Negara dan KSN. Tadi saya sepakat, Anda tidak pernah mempersoalkan tentang OAP.
Kan begitu ya? Siap, benar. Menerima semua keputusan berkaitan dengan OAP. Yang mereka merasa bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Ada penyelundupan, namanya siluman. Ada ASN yang orang pejabat punya data, pejabat-pejabat punya data sehingga mereka ini tersingkir. Dan ini ada yang tidak prosedural, orang yang tidak pernah juga ada di honorer atau dimasukin untuk pengangkatan di K2, kan begitu? Yang lebih aneh, kalau memang betul bahwa ada orang juga yang sudah diberhentikan dari kantor, sudah dihentikan, tetapi masih diikutkan serta dalam pengangkatan itu. Nah ini Pak Menteri, ini baru berkaitan dengan honorer. Banyak juga berkaitan dengan aparatur sipil negara itu sendiri, tentang penempatan dan tugas-tugas mereka yang tidak sesuai. Untuk itu, saya menyimpan bukti ini sambil menunggu tim dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi, dan juga tim dari KSN itu sendiri. Tolong ke Timika hadapi hal ini. Kalau memang ini benar, apa yang disampaikan benar, maka saya mau tanya Pak, pantaskah pegawai-pegawai kecil-kecil, SN kecil-kecil itu menipu negara ini? Menipu bapak dorang, sehingga bapak dorang ikut menandatangani pengangkatannya. Padahal itu penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai aturan, kan begitu ya? Ya. Nah, datang, selidiki, kalau benar, maka yang membuat aturan itu harus diambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang tertera dalam ketentuan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Saya sebagai anggota DPR tentu akan berusaha untuk mungkin mengajak teman-teman untuk bikin pansus soal ini. Ya, nah, kita akan coba, saya akan sampaikan. Tetapi yang paling penting ini adalah masalah yang perlu ditindaklanjuti. Kepada pengambil keputusan yang merasa bahwa ini sudah benar, maka tadi ada jawabannya. Apa yang kau buang di bawah, coba saya lihat. Apa izin ini adalah aturan perekrutan tenaga honorer menjadi PNS. Oh, ini adalah yang dia buang, ini adalah aturan tentang rekrutmen tenaga honorer menjadi ASN. Ini aturan yang dia buang ke bawah. Pelecehan terhadap masalah-masalah yang ini ulah daripada ASN itu sendiri. Ya, Siap, benar. ulah. Bapak bisa bayangkan bahwa ini peraturan ini dibuang oleh seorang anak yang merasa diberlakukan tidak adil, anak asli di sini. Siap. Ya, dan coba dicek, Pak Menteri, tolong Pak Menteri, Pak Aparatur dan KSN, Aparatur Sipil Negara dan juga KSN, datang ke Timika bentuk tim. Saya berikan bukti-bukti ini supaya Pak Don lihat, benar atau tidak. Kan begitu. Jangan kita biarkan itu pelanggaran terus-terus dibuat oleh oknum-oknum ASN yang menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Dan mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang telah bapak-bapak buat ini sendiri. Betul begitu ya? Benar, Pak. Oh, untuk itu saya ucapkan terima kasih saudara. Dengan adanya ini saya pribadi dan juga secara partai di anggota DPR nanti saya sampaikan kepada teman-teman dewan untuk kita buat pansus. Ya? Kita buat pansus. Terima kasih sudah datang walaupun saya dalam keadaan yang hari ini ada ini, tapi kalian datang di sini serahkan ini, saya pikir ini bagian daripada hubungan antara pribadi karena saya merupakan penyambung lidah saudara. Betul ya? Tidak ada interest lain, saya pikir begitu. Terima kasih teman-teman wartawan. Selamat sore.